Selamat datang di Roadrunner Podcast. Yang kebetulan hari ini Roadrunner Podcast ini membahas tentang dunia sepeda lipat yang memang saat ini sepeda lipat sedang fenomenal di Kota Bandung khususnya, umumnya di seluruh dunia mungkin ya, karena pada saat pandemi Corona ini sepeda lipat dijadikan salah satu alat untuk kita bisa tetap berolahraga dan juga media untuk tetap bisa bersosialisasi. Nah, untuk saat ini saya mencoba menghadirkan beberapa narasumber dari komunitas sepeda lipat dan juga pengguna sepeda lipat yang notabene-nya bukan dari anggota komunitas sepeda lipat. Seperti itu. Jadi saat ini saya menghadirkan yang pertama ada Om Hendro ini, Om Hendro. Yang kedua ini ada Om Vicky, juga ada Om Deno, yang keempat ada Om Rian. Ya, jadi dalam segmen ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang bisa menjadikan sepeda lipat ini begitu fenomenal, dan mungkin nanti dari rekan-rekan narasumber kita juga bisa menginformasikan pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada semua pengguna sepeda lipat. Seperti itu ya. Jadi untuk segmen pertama ini silakan memperkenalkan diri, dimulai dari Om Diki. Mangga. Assalamualaikum, saya dengan Diki, Ketua Libas Lipat Bandung Selatan dan sekitar, yang bermarkas di Batu Nunggal, ya, Pasar Nostalgia. Perkenalkan, nama saya Hendro, kebetulan juga anggota Libas. Hari ini resmi ditunjuk sama teman-teman jadi ketua Lauser Bandung. Oh, selamat. Kalau kita mereka sementara kumpul-kumpul di Jalan Salah di Gerobak Kopi Cindungnya Om Rian. Ya, kita sering di situ sambil ngopi-ngopi. Yuk. Assalamualaikum, saya Deno. Saya dari Lauser Bandung. Saya Rian, saya dari Lauser Bandung juga. Saya juga pakai federal. Oke. Nah, jadi beberapa narasumber ini memang bukan sebagai pemula untuk bermain sepeda, terutama sekarang sepeda lipat ya. Jadi notabene basicnya dari rekan-rekan kita ini bukan hanya dari sepeda lipat saja. Jadi sebelum-sebelumnya juga memang sudah pada main sepeda. Nah sekarang dengan adanya kejadian fenomenal tentang sepeda lipat, kebetulan rekan-rekan semua ini yang hadir sekarang sebagai narasumber berusaha menciptakan satu organisasi komunitas sepeda lipat. Nah sekarang saya masuk ke beberapa poin tentang sepeda lipat nih, Om. Yang jadi pembahasan saya ini adalah sejak kapan ini sepeda lipat ini mulai digandrungi sama warga masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Enggak, Diki. Saya mungkin bisa tulis dulu ya. Awalnya mungkin saya dari MTB. Nah, baik, MTB. saya 5-6 tahun pakai lah MTB. Ya. Nah, setelah MTB mungkin saya beralih ke lipat mungkin hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun sekarang. Itu belum booming ya, 2 tahun yang lalu. Ya. Sebelum masuk lipat juga saya merek dulu sebelum masuk lipat nih ya. Iya. MTB kan gagah ya, hidung, curug, sih kayak lihat lipat disering-seringkan. Lebay lah, nggak gagal lah, naon-naon sepeda budak lah. Iya. Kurang gagah gitu ya. Iya. Tapi dipikir-pikir banyak orang yang pakai, Hmm. banyak yang pakai. Terus kantor saya juga banyak yang pakai juga. Iya. Sepeda aku saya coba. Iya. Dari situ saya mau coba nih. Oke. Pakai sepeda ya, pas 1 jutaan lah dulu ya. Iya. Pakai 1 jutaan saya pakai, pada akhirnya kita lumayan nih batu ya, upgrade. Ah, cobain lah. Ya ujung-ujungnya Racun. betul. Semakin sini semakin tahu kan. Ya akhirnya maksa kerja nih kan. Mali anu merada mahal gitu bari yang majikan dia. Kayaknya. Nah,
Beli 12 juta ngomong nama 1,5 juta tadi ngajuk dah. Kayak bener kenalnya istilahnya. Kenal Sampai bebas, campur ya, bebas, Nah bebas. gitulah istri sama. Belilah saya sudah lipat awalnya 1, 2. Nah pas menjelang ketiga nih sering ketemu teman-teman dari CRB. Oke. Coba ke Bandung ya, Oke. sering jalan, beberapa event saya ikut juga. Nah kemudian juga di selatan banyak juga teman-teman yang pakai lipat tapi nggak punya wadah. Gitu. Oh, oke. Ya, kalian Banjaran, Gua Batu ke sana, Gede Bagi, banyak kan pinggiran ya. Ya alhamdulillah sering mengumpul di saya dan sering mengumpul di pasar nostalgia. Akhirnya dibentuklah Libas, Lipat Bandung Selatan. Itu sekitar bulan September 2019 itu tahun Libas ya. Oke. Kayaknya baru 8 bulanan lah. Baru dibentuk, dibikin pen, kepengurusan. Ya pada akhirnya ada ketua gitu. Iya. Yang ditunjuk ya alhamdulillah ya. Iya, Saya iya. dipercaya juga jadi ketua. Iya, iya. Ya insya Allah saya jalani gitu. Iya, amin. Dengan terpaksa walaupun tidak digajinya. Tapi tetap alhamdulillah asik. Itu gajinya, Iya. Pak? Lipat luar biasa. Kepuasan ya, Asli. kepuasan ya. Yang punya duit juga kadang-kadang kan kita wah kayak lipat pada hanya ikut di jalan balik anu Iya. kayaknya. Nanti Iya. di mana aja asal akan beli kopi ya bring, Iya. ya alun, bring, Asia Afrika, Braga, oke bukan nama. Iya, iya, iya. Sementara mungkin kalau pengalaman saya mungkin dulu ya. Sekarang mungkin Pak Endo nih nggak ada pengalaman lain Pak. Kalau saya libur sepeda tuh udah lama ya, karena Libur sepeda lama. sepeda karena Oke. dulu aktif kan waktu sekolah. Oke. Yang ada naik sepeda waktu itu sepeda road bike Road bike. dari kelas 1 SMP udah sepeda gede road bike. Iya, iya, iya. Harga cuma 150.000 waktu itu. Nah, Sekarang dapat apa 150. pedal. SMP, SMA ya jarang. Puluhan tahun baru beli sepeda lagi itu sekitar tahun kalau nggak salah tahun 2012-2013 itu saya beli seri. Pertama kali beli seri buat istri, buat operasional kan dia kerja dekat, cuma di kompleks sebelah daripada kan kadang kalau saya kerja berangkat di pagi kan nggak bisa ngantar gitu kan. Iya. Saya beli sepeda. Awam sama sekali pokoknya dapat itu murah tuh 700.000. Bayar, bawa naik motor ke rumah. Yang dirasain apa? Nggak enak. Yang dirasa nggak enak. Akhirnya jadi malas sepeda kan. Oke. Jadi malas, dipakai, karatan, kasih ke saudara gitu. Nah, Libur lagi sepeda. Beli sepeda lagi gara-gara anak. Oke. Sepedanya kan kecil. Nah, Dari sepeda dia waktu masih 5 tahun sampai SD kelas 3. Dia minta saya bawa ke toko, mintanya Pak MTB. Lagi saya bilang, MTB 26 inch. Lagi mau beli ini. In. Nah, itu pun pulang sekolah kan beli. Iya. Saya kan nggak tega juga dia bawa sepeda dari toko ke rumah sekitar 3 kilo. Kasiannya udah, yuk pulang nanti besok diambil. Akhirnya paginya saya naik angkot. Nah, itulah pertama kali rasain sepeda kalau setelah pensiun sama jarak 3 kilo berat banget. Berat. Wes, apa mungkin sepeda yang juga harganya juga lumayan gitu Iya, kan. iya, iya. Mulai dulu saya mulai rutin dari cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali pakai MTB selama hampir 2 tahun lah. Iya. Mulai tertarik sekali ya gara-gara itu di sosmed. Akhir 2019 lah. Iya. Sebelumnya dulu saya belikan Sally 20 inch, saya pakai juga. Terus kok lihat 16 inch yang enak. Iya, iya. Saya beli yang 16 inch. Boleh nyebut merek nggak? Boleh, Nah ini yang bebas. belakang ini, Laux. Laux ya. Laux tipe Milan. Oke. Laux Milan ya. bilang setelah beli saya baru gabung di grup FB apa namanya Laux. Jadi itu juga awam tuh nggak tahu kemarin apa enggak waktu itu pokoknya beli aja cocok gitu kan. Iya. Ya macam-macam sama Om Denny yang bantu saya setelah kenal di FB di grup. Iya, iya, iya. Iya. Gini-gini. Nah sebelum saya gabung Libas dulu, Oke. gabung Libas baru pegang sepeda mungkin kita seminggu 2 minggu langsung diajak ke Cinuan. Nanya Aja. Nah itulah saya mulai ketagihan tuh. Enak gitu kan, enak. Itu sepeda lengket di saya sampai sekitar hampir 1.000 kilo jarak tempuhnya. Akhirnya karena saya merasa nggak nyaman pakai 16, Iya. saya jual ganti Laux juga yang 20 inch, tapi itu praktik dari frame. Dari frame cuma harga 350 sama Om Denny di poles Iya. sambil nyicil. Om, simpen dulu Om. Ini buat partnya belum ada duit. Aman, aman. Nah, nungguin yang merah ini, yang merah laku baru beli part. Iya, iya. Akhirnya itu pun sambil sabar kan. Ini kenapa nggak? Enggak lah, nggak marah mungkin juga udah ini kan.
sambil ini jajan, pokoknya kalau sampai lebaran nggak laku, pretelin aja pindahin. Alhamdulillah seminggu sebelum lebaran laku, langsung dilipat. Waktu itu harganya masih wajar. Oke. Orang-orang aja ya. Mungkin gara-gara ini, lanjut Ya, kita ya, kan ya. berlanjut ke ini, fenomena ini sampai Betul. orang Selina. Iya. Seminggu sebelum lebaran masih kenaikan nggak jauh lah, 54 ya, bukan Iya. sepeda. Setelah lebaran baru ya part, ya sepeda kenaikan bisa 500.000 sampai 1 juta lebih ya. Maksudnya kalau naik barangnya ada, tapi kan Oke. nah, karena sekarang di jalan itu yang kita temui seri, banyak kan seri yang tak merek-merek aneh-aneh, Iya. yang istilahnya level bawah ya. Iya. Paling booming kelas bawah. Harganya masih di level 1 jutaan gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau MTB masih gampang dicari seri ini ya, yang fenomenal sekarang kan. Sampai kemarin kalau kita lihat di sosmed atau di TV kan di Jakarta sampai di bundaran HI itu kayak lautan sepeda itu, yang Oke. orang dilepas habis PSBB selesai dilepas, nah itu kan. Bagian besar kalau dilihat kan seri, Betul. dari yang level atas sampai level bawah ada semua. Mas Andi boleh cek sekarang, habis, Betul. yang kelas bawah habis. Tuh, yang Aslinya. merek-merek level bawah itu. Tapi jangan jauh-jauh Pak. Nah. Saya kemarin 3 hari yang lalu pernah ngecek pensil yang bekas nih, yang bekasan. Iya. Yang harga sekitar jutaan lah, saya Iya, ada iya. 6 bengkel si Mayu sampai pada larang di pelosok. Bengkel-bengkel kecil, Iya. nggak ada yang punya seli, nggak ada yang punya seli. Habis karena banyak yang nanyain, wah luar biasa. Harganya kan berani-berani. Jadi sekarang- dia begitu nawarin murah juga langsung, nawarin mahal langsung dibeli, nggak banyak nawar katanya. Sekarang ini memang bener boomingnya seli, Seri ya. khusus ke seli, sepeda lipat. Seri ini sepeda lipat ya. Ya karena apa, kalau yang saya rasakan misal, kalau saya jarak jauh sendiri gitu aman, biarpun saya nekat nggak bawa alat-alat, saya kalau gue beberapa bulan yang lalu masih nekat nggak bawa alat, nggak bawa ban serep. Iya. Cuma pikiran gini, kalau ada bahan bocor apa bisa telepon naik angkot gitu. Itu aja. Benar. Kalau jauh naik angkot irit kan, Iya, kalau iya. deket taksi online lah. Iya. Jalur sampai Endro, Itu aja. solo kalir kalau punya jauh, nekat. Ya gimana kalau punya jantung kan? Saya baru kemarin loh, asli. Saya baru kemarin punya warung kiri. Saking happy-nya kayak sendiri yang berani. Saya kali berdua Pak. Tadi aja kali sama istri berdua gitu Pak, masih berani sendiri. Tahu Pak Vendor. Oke. Nah, jadi si fenomenal sepeda lipat ini tuh belum lama sebenarnya ya. Ya. Meskipun sepeda lipat sendiri itu udah Sudah lama. Betul. lama ya. Lama. Sudah lama ya. Cuman Boomingnya Udah lama, 2-3 bulan, ya. 2-3 bulan sekarang nih. Kemungkinan Iya, juga ada kaitannya mungkin sama dari- pandemi COVID. Oke. betul. Dari awal 2020 mungkin udah agak Ya, mulai ya. Iya. Awal udah mulai. Ya, setelah COVID lah baru itu. Ya, Ya, ditambah pas COVID anjuran dari Pemerintah. pemerintah juga kan untuk menanggulangi si COVID sepeda. Dan selama pandemi kan PSBB nggak dilarang naik sepeda. Betul. Iya, itu dia. Itu soalnya kenapa ada juga yang orang nekat karena dia saya baca berita supir itu dia supir anak bosnya, supir anak sekolah itu, karena anak libur dia nganggur. Mau pulang angkutan umum susah. Akhirnya pinjam sepeda bosnya dari Bekasi dia ke Cilacap naik Waduh. sepeda aman malah lewat pos pemeriksaan PSBB lewat. Mungkin dari Padahal poin-poin itu nah, ya. kalau naik motor mungkin masih cegah loh, kelihatan plat B. Iya. Motor aman, cuma 3 hari ya baru sampai gitu. Karena di lockdown Pak. Ya. Jadi kan anak SD, SMP, SMA sebagai mahasiswa ini kan liburnya panjang. Iya, betul. Sampai ada yang sampai Agustus, ada yang sampai Januari kan. Iya. Mereka asal di rumah, Iya. nggak ada pelampiasan, cari yang termurah apa? Jadi bersepeda akhirnya. Jadinya kan sekarang kalau saya cek sih di kota banyak kan sepeda. Banyak. Siang, pagi, malam tuh ada sepeda terus. Sepeda. Hampir Jangan- tiap hari kita ketemu orang Iya, hari ya. sepeda. Justru yang gua beli motor di sana beli sepeda. Iya, betul. Mau untung 500.000 sebulan lu resikonya juga Betul. pajaknya, mesinnya rusak lah apa. Cuma kalau di sepeda sekarang untung 500 gampang sekarang. Ya enggak? Kita mau numpuk 5 sepeda nggak kena pajak progres. Iya. Iya. Nah, itu Parkir dia. gratis, tempat sehat ya enggak? Mana kan bisa dilipat. Tapi tinggal lagi angkot. Tuh. Oke. Nah, sekarang untuk si sepeda lipat ini sekarang kan ini fenomenal ya. Bisa dibilang saat ini fenomenal. Mungkin bisa 3 bulan belakang dunia sepeda lipat ini meroket. Iya. Dari segi jual beli, dari segi pemakai dan juga spare part mungkin Ikut naik. naik. Karena saya dapat masukan atau data tingkat penjualan si sepeda lipat khususnya
ini meningkat sampai 300%. Ya. Dan saya cross check ke lapangan itu memang benar terjadi. Ya. Di mana-mana ya. Betul. Ini berimbas sekarang ke stok spare part. Ya. Ketika saya cari-cari data tentang ketersediaan spare part, aksesoris dan lain-lain, pertama sekarang sudah mulai sedikit dan juga mahal. Ya. Nah, sekarang dari rekan-rekan semua ini untuk menyikapi hal ini seperti apa? Dari mulai sekarang Ya. Ketersediaan spare part susah, terus aksesoris susah, sekali ada mahal. Nah ini dari rekan-rekan sendiri untuk menanggapi ini seperti apa? Enggak. Ya mungkin salah satunya di online juga ya. Dari online ya? Di online. Oke. Online sama ini dari komunitas Komunitas copotan. juga gitu. Oke. Kita saling aja. Ya kan biarpun agak mahal kan tetap ada aja atau ada orang yang mampu beli kan. Oke. Upgrade, nah dia kan copotannya kan dijual murah, nah, itu kesempatan. Oh, iya. Karena ada orang-orang juga nggak Iya. masalah gitu kan. Jadi Pak De, nggak korban upgrade. Betul, gitu. Korban Upgrade ya. istilahnya. Iya. Korban upgrade. Nah, apakah fenomenal dunia sepeda lipat ini akan abadi atau akan merosot? Nah itu ya ini. Kalau prediksi Mana? saya sih ya, prediksi saya. Jadi sampai Desember masih booming. Sampai Desember masih booming. Nah, nanti Januari tahun depan Oke. bakal turun, gitu ya, bakal Iya. turun. Sepeda yang tadinya mahal, Iya. yang mahal bakal turun harganya. Yang bekas sih bakal turun, tapi tetap masih banyak ya. Cuman harganya yang turun, harganya Oke. turun. Pemakai masih banyak gitu. Hmm. Kalau yang sejati sih tetap aja harga mah waduh Iya. luar Iya. biasa, apalagi yang klasikan. Betul. Ya akan turun-turun harganya. Betul. Jadi yang kelas-kelas bawah tuh, yang sekarang cet naik, Iya. nanti Januari bakal turun. Ya. Nah tergantung pemerintah lagi, apakah kita masih dirumahkan, anak-anak masih nggak akan sekolah, Betul. nah itu pesepeda makin semakin banyak. Iya. Ya itu hitungan kalau Januari sekolah dinormalkan ya, Iya. harganya akan Nah turun. berkurang itu. Iya. Iya. Menurut saya sih itu. Nah salah satu solusinya apa? Kalau pengen murah, Nah, jangan harap cari di kota. Jangan harap aja. jangan harap cari di kota ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman apa namanya nyarinya di tempat online. Di tempat online atau yang orang yang ngerti Android lah, Ya, tempat ya, online, waduh harganya kan mereka udah ngebandingin. Ya. Anak-anak baru udah pada tahu harganya. Tuh. Solusinya di mana? Ya cari ke pinggiran kota. Oke. Contohnya kemarin saya ke Subang, alhamdulillah ngangkut 9 sepeda. Kalau ada yang memanukan, Borong. Nah, medan bengkel kampung, masuk ke dalam, udah dijajarin, udah disiapin. Saya punya marketing di apa? Marketing farmasi. ada tim. Subang, Pak itu mau rakyatnya di mana? Subang, Purwakarta, Subang, Pemanukan. Pemanukan, ya. Pak Gaden, ayo, benar. Subang deh, deket Subang deh 1 jam setengah. Saya 3 jam Pak perbatasan. Indramayu Pemanukan, masuk ke dalam. Pemanukan ya. Bukan lain itu bukan jalur angkot, masuk ke dalam perkampungan, tapi masih banyak sepeda. Murah kayaknya asli. Nah, itu harga Bandung lah. Ya, Dapat 9 mah. Alhamdulillah ya. Ya kalau nggak sedot nggak perlu diangkutan gitu. Betul. Jadi solusinya cari ke pinggir. Ya. Gitu. Kota muda lah, apalagi kota-kota besar. Harganya udah Wah, selangit. Ya yang punya duit juga mungkin nggak akan kebeli sekarang mah ya. kondisi sekarang tuh ya. Iya. Ini Jadi pinggir aja lah. saya sempat dengar juga nih ada istilah punya uang berapapun juga bisa beli. Iya. Ya. Betul. Karena untuk si jenis sepeda lipat yang sudah tidak keluar barunya ini Ya. susah ya. Ya. Yang sekarang kondisinya ternyata lebih banyak digandrungi yang sudah tidak keluar barunya. Seperti yang di belakang ini dua ini. Nah, oke. Ya, contohnya ini. Oke. Banyak. Nah, itu masih ya. Nah, ini perbandingan mungkin ya. Tapi stoknya nggak ada. Cuma harganya sekarang. Harganya, Ini ya. jenis laut ya, laut Fiorentina. Yang ini jenis Evenhorn. Evenhorn Plus. Jadi dari dua jenis ini mewakili untuk yang masih ada di pasaran dan yang sudah Masih. tidak ada di pasaran ya, dalam arti tidak ada barunya. Ya. Ya. Sudah tidak diproduksi. Sudah tidak diproduksi ya. Oke. Jadi sekarang saya punya uang kasarnya sampai ratusan juta juga kalau sepedanya nggak ada malah bisa beli gitu Iya, ya. Betul. betul. Apalagi carinya daun klasik. Bisa beli Brompton 50 juta masih beli. Oke. Kalau beli daun klasik, jadi kayak apa? Dabai. Itu belum tentu. Dapat susah Pak. Susah ya. Iya, emang barangnya paling 40 juta. Tapi sayang, ampun. Ada itu hati-hati di situ tuh di Otista. Ya. Bajunya musuh pakai daun. Oke. Nanti ketemu ya lagi-lagi. Pasti dia bertahan. Oh, iya. Pak berjuang, terasa banyaknya namanya kalau ini harus sepeda mahal.
Oke, kita masuk ke closing segmen pertama. Ya. Ya, jadi kita tutup dulu segmen pertama. Nanti kita lanjut lagi di segmen kedua dengan bahasan-bahasan materi lagi yang lebih menarik dari rekan-rekan penggemar. Oke, kita kembali di segmen kedua Roda Podcast. Yang tadi di segmen pertama kita sudah sedikit membahas, sedikit mengulas tentang histori atau perjalanan dari rekan-rekan melihat sepeda lipat, yang memang kita sedikit mengulas juga tentang fenomenalnya si sepeda lipat yang notabene belum terlalu lama, masih seumur jagung, 3 bulan kurang lebih. Fenomenal ini bisa dirasakan dan bisa terlihat begitu melejit, begitu booming ya, tentang si sepeda lipat ini nih, yang memang sebenarnya sepeda lipat ini sudah ada dari tahun-tahun ke belakang, cuman saat ini aja 3 bulan terakhir ini pemakaian atau pembelian sepeda lipat roket. Nah, kita masuk segmen kedua tentang pembahasan realita di lapangan menggunakan sepeda lipat. Pertama, sempat ada rumor tentang memakai sepeda, tidak hanya sepeda lipat, tapi yang kita bahas di sini sepeda lipat kurang tertib dalam menjalankan sepedanya di jalan raya. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua mengenai hal itu? Begini, selama ini saya berjalan dengan komunitas Lobster. Oke. Kami selalu memberikan masukan kepada teman-teman untuk mengikuti protokol yang dijalankan oleh kepolisian. Iya. Alhamdulillah selama ini, di mana kita berjalan di jalan raya, kita satu jalur. Satu jalur. Satu Jalur. jalur. Jadi kita nggak ada yang berdua begini, kita satu jalur. Oke. Gitu kan. Terus ikutin aturan-aturan lalu lintas. Ikuti Itu aturan lalu lintas. yang selalu Iya. kita jalani Iya, gitu iya. kan. Banyak kan ada lampu merah tapi tetap 15 gitu kan. Itu sering Iya, lihat gitu betul, kan. Betul. Ya termasuk saya juga lah dulu begitu, tapi alhamdulillah Iya. setelah kita ikut dengan Lobster, kita dikasih alat seperti itu. Oke. Ya alhamdulillah udah berjalan gitu kan. Sudah berjalan ya. Nah, sekarang dengan adanya mungkin beberapa pengguna sepeda yang masih belum tertib Iya. ini, ada imbas nggak ke rekan-rekan komunitas? Pasti. Tentunya ada. Pasti. Ada imbasnya ya? Pasti. Oke, ada imbasnya. Nah, apa sih yang dirasain sekarang saat bersepeda yang tadi bisa dibilang tertib berlalu lintas, ikuti protokol atau aturan yang berlaku dengan tidak? Jadi mungkin sebagian orang masih dari sepeda seenaknya gitu ya. Jadi saya juga sering lihat jalanin sepeda ngederet sampai 3 atau 4 gitu kan ya, sampai ngabisin betul. Nah, sekarang sebagai pengguna sepeda, khususnya sepeda lipat, apa yang dirasakan saat goes bareng? Jadi dinikmati Pak. Dinikmati. Kalau apa namanya, dari kita berharap kita bisa memberi contoh. Oke. Itu jadi ya kita pasti ketemu lah sama, termasuk tadi siang pun kita pulang dari Ada bos dari salah satu. rombongan itu yang bareng sama kita, mereka berhenti, tapi pas giliran jalan itu ya 3 orang Ya. sempat rekam video sama saya, ya kita tetap lurus. Iya. Jalur gitu. Yang nggak kayak kita juga nggak tutup mata, ada yang nggak suka gitu loh, Betul. ada yang nggak suka kan sekarang gampang kan tinggal di foto viral. Betul. Ada yang berhenti di depan itu dipermasalahkan. Padahal sebenarnya kalau dari undang-undang lalu lintas kita bukan objek. Betul. Kita sebenarnya hampir sama rata dengan jalan kaki. Kalau ada pelanggaran nggak ada sanksi. Undang-undang lalu lintas nggak ada sepeda. Tapi ya karena ada yang nggak suka, jadi viral. Efeknya berimbas ke kita. Seakan-akan semua pegawai begitu gitu loh kan. Betul. Makanya kalau saya mungkin kadang-kadang pernah saya posting, kami lagi jalan satu jalur, saya posting ada pesan-pesan gitu kan, agak counter gitu. Ada yang komentar, ngapain gitu diurusin? Bukan masalah diurusin, kita tunjukkan bahwa kita tuh nggak begitu gitu loh. Oke. Kan ada yang membandingkan, meme Ya. di atasnya orang ini orang berpendidikan tinggi jalan menuju jalan, padahal itu Car Free Day. Car Free Day. Dibandingkan sama orang yang di desa jalan sempit, kita juga di jalan sempit juga gitu kok. Iya. Kalau membandingkan waspada gitu ya, asal orang Car Free Day kan ya bebas mau kemana, mau lawan arah juga bebas kok.
karena memang tempatnya. Pas waktu PSBB kan kita di Asia Afrika aja jalan lawan arah Iya. nggak masalah. Nah, balik karena ditutup. Karena emang ditutup gitu. Jalannya Nah ditutup. itu Pulang bersepeda. kalau ada yang nggak suka di kamera bisa jadi negatif tuh. Betul. Nih pesepeda di jalan Asia Afrika lawan arah padahal jalan ditutup nggak masalah gitu. Betul. Gitu. Jadi intinya jangan cepat ngambil kesimpulan. Tuh, ya kita Karena sebagai kalau kita komunitas kita wajib lah memberi contoh lah. Kalau dikasih tahu mungkin orang gampang tersinggung nggak bisa yang tersinggung. Kita kasih tahu lah. Soalnya kalau di Asia Afrika itu kan ada jalur bersepeda itu bisa berdua masalah tapi kan ada batasnya. betul. Betul. Nah, tadi saya nangkep tentang jalur pesepeda. Ya. Ya. Dari jalur pesepeda ini apakah fasilitas di Kota Bandung khususnya sudah memadai atau belum? Belum. Belum. Baru jalan-jalan Belum rata. tertentu. Ya. Mungkin hanya baru di Sepanjang buah batu sampai Asia Afrika. di tengah kota. Terus ini juga Pak Di, intinya mah Mungkin hanya kesadaran 30% lah. masyarakat juga. Iya. Kesadaran masyarakat. Iya. Sebagai pengendara sepeda motor kadang-kadang ambil jalur Betul. sepeda gitu, masih belum ada kesadaran menurut saya. Nah itu juga yang saya alami pribadi. Ya mungkin karena orang terprovokasi dengan postingan itu kan saya alami sendiri. Saya udah jalan di marka T itu masih klasun-klasun sama pengguna motor mobil. Padahal udah di marka putih, masa masuk ke tanah kan nggak mungkin. Di marka putih itu masih di klasun-klasun, padahal udah di pinggir kan. Itu kondisi sendiri. Iya. Dan jalan juga nggak nanti jalanan. Betul. Malah sebenarnya kalau dari undang lalu lintas pengendara kendaraan bermotor itu wajib memberikan jalan bagi pesepeda itu ada pasalnya ada hukumannya itu kalau melanggar di undang lalu lintas. Oke. Jadi kendaraan bermotor wajib memberikan jalan pada sepeda. Ada, itu ada undang-undangnya. Cuman mungkin pemahaman ya, pemahaman antar warga yang punya motor, juga untuk teman-teman yang menggunakan sepeda, khususnya sepeda lipat, mungkin masih agak kurang. Ini mungkin dibantu sekarang dengan adanya komunitas-komunitas. Ya, seperti itu ya. Jadi dengan terbentuknya komunitas, mudah-mudahan bisa sebagai media Betul. Lebih tertib lah. Sambil mengedukasi juga. Ya. Emang kalau yang saya lihat biasanya Pak, yang agak banyak Yubi, ya, Yubi. yang tidak Iya. daerah. Contohnya gini aja, tiap pagi nih, Braga aja, itu jalur perboden masih dilabrak. Ini Ya. kan jalan itu nih, Betul. jalan kan ditutup, itu. Ada yang naik trotoar, masih dilabrak. Betul. Ya. Saya juga pernah ngalamin ya dulu ya. Sama. Jujur aja. Alami semua pasti alami. Pasti ngalamin ya. Ya tapi alhamdulillah sekarang kita ikut aturan lah. Iya, ikut aturan. Tapi saking padatnya, tadi aduh kegagalan oke, di trotoar dipaksa deh, hamil deh. Astagfirullahaladzim gimana? Lihat penampilannya, ini Yubi nih. Sama anak lawan jalur cepat si bebas lain lauk lain lain. Lauk Pak kali Pak. Padahal kalau mau ngangkat lucu ya, itu jangan dicoba ya. Kalau kita mau merapas lampu merah, turunnya tutup. Nggak usah digoes. Kayak Iya, iya, kayak iya. di film-film apa, film komedi mobil didorong. Oke, si sepeda lipat ini memang kondisinya sekarang sedang menjadi sorotan, ya. Dengan adanya istilahnya postingan-postingan yang mengkritik. Iya. Ini sudah berarti sepeda lipat atau sepeda, pengguna sepeda sedang disorot Disorot, ya. warga masyarakat. Betul. Jadi di mana memang akan ada fasenya ketemu pro dan kontra, Iya. gitu ya. Mungkin yang pro akan support dengan adanya kegiatan bersepeda. Yang kontra mungkin dia akan terus menggali apa aja kesalahan-kesalahan tentang pesepeda. Netizen mah udah biasa lah, nggak boleh maya. Sama sekarang udah biasa lah gitu. Yang penting jangan sampai di dunia nyata bentrok gitu. Betul. Soalnya emang yang saya dengar di daerah ada itu komunitas motor sama sepeda ribut ada gitu. Sampai ada ya kejadian seperti itu ya. Oke, oke. Nah, saya juga dapat data masuk nih tentang kejadian kriminalitas Ya. yang terjadi sama pengguna sepeda lipat. Juga. Ya, nah, kemarin saya dapat info ada terjadi pembegalan sepeda lipat terjadi di salah satu kota besar di Indonesia. Ya. Nah, faktor ini apakah karena sedang kondisi boomingnya sepeda lipat atau memang sebelumnya sudah sering terjadi?
kejadian-kejadian seperti ini? Enggak, dipicunya mungkin dari apa booming ini ya. Dari booming Jadi, ini, booming, momentum terus, ini ya. orang-orang juga udah mulai tahu tahu harga. harga sepeda itu, ini sepeda mahal, ini sepeda yang Ya mungkin biasa. Jadi salah satu yang pemicu. saya tahu ya, mungkin kejadian itu kan dari dulu pernah ada. Dulu juga sempat ada ya. Oh, mungkin media kan belum heboh sekarang. Karena sekarang lagi happening nih, lagi booming, jadi materi Jadi ini. kan itu begalnya update semakin pintar. Iya. Ya. Itu ya. Sekarang logikanya gini aja. Akhirnya nggak garung motornya, Iya. begal motor ya. Paling dijual seberapa sih? 12,5. Sekarang kan kalau begal paham Brompton, sekarang Iya. ada Brompton. Nah, tinggal Brompton. Megan karena motor, tinggal dicet. Nah, jualnya motornya gancang. Iya. Nah, sama dengan beresiko pokoknya. Iya. Nah, makanya sekarang begal semakin pintar. Ya, harus berhati-hati aja kalau jalan malam. Hati-hati, jangan sendiri. 2-3 orang kalau dia berkelompok. Berkelompok. Itu yang paling bahaya. Sekarang Ya. begal udah mulai melirik-lirik merek Ya, nih. ya. Kalau mereknya oke, nah itu ditaikkan. Kalau ahli memurah dia mau beli duit. Jadi saran mah mungkin Ya. untuk yang memakai sepeda-sepeda mahal, semprot we coret jangan pakai brand. Karena brandnya Ya, buat kamuflase gitu ya. tutup lah kulit lah. Selain begal ada lagi modus. Saya pernah menjumpai beberapa bulan yang lalu kebetulan di dua grup yang berbeda. Jadi Oke. modusnya itu si pelaku ini pura-pura taksi online. Dia mungkin ngincer orang yang kayak ini orang mau nyari loading gitu lah. Betul. Itu saya menjumpai dalam sehari 2 kasus. Jadi pura-puranya Pak, ya udah nih barang aja, abang lah nih. Dalam perjalanan tuh si drivernya tuh minta tolong dibeliin token listrik. Diturun-turun itu, bedanya di atas tiba kabur. Itu saya menjumpai dalam 1 hari 2 orang. Ini orang Di Bekasi Udah paham merek kayaknya. Ah. Oh, ini tau mahal nih. yang 5 juta ke atas lah. Oke. Jadi, punten tolong beli ini tuh token listrik nomornya ini, turun orangnya turun jalan. Itu 2 orang dalam sehari, sebulan yang lalu lah. Itu modus juga. Sempat terjadi seperti itu ya. Jadi udah beberapa Ah. cara nih Ah. para pelaku Ya kriminalitas. dia ini. keluar 50.000 buat ini, Ya. token Dapatnya Tidak dapatnya kan Nah, setelah. dari jalan-jalan sepi ya. Ya. iya. Oke, jadi buat semua yang nonton podcast hari ini, oke, kita kembali di segmen kedua Rodanda Podcast. Yang tadi di segmen pertama kita sudah sedikit membahas, sedikit mengulas tentang histori atau perjalanan dari rekan-rekan melihat sepeda lipat, yang memang kita sedikit mengulas juga tentang fenomenalnya si sepeda lipat yang notabene belum terlalu lama, masih seumur jagung, 3 bulan kurang lebih. Fenomenal ini bisa dirasakan dan bisa terlihat begitu melejit, begitu booming ya, tentang si sepeda lipat ini nih, yang memang sebenarnya sepeda lipat ini sudah ada dari tahun-tahun ke belakang, cuman saat ini aja 3 bulan terakhir ini pemakaian atau pembelian sepeda lipat roket. Nah, kita masuk segmen kedua tentang pembahasan realita di lapangan menggunakan sepeda lipat. Pertama, sempat ada rumor tentang memakai sepeda, tidak hanya sepeda lipat, tapi yang kita bahas di sini sepeda lipat kurang tertib dalam menjalankan sepedanya di jalan raya. Nah, bagaimana menurut rekan-rekan semua mengenai hal itu? Begini, selama ini saya berjalan dengan komunitas lobster. Oke. Kami selalu memberikan masukan kepada teman-teman untuk mengikuti protokol yang dijalankan oleh kepolisian. Iya. Alhamdulillah selama ini di mana kita berjalan jalan raya kita satu jalur. Satu jalur. Satu Jalur. jalur. Jadi kita nggak ada yang berdua begini, kita satu jalur. Oke. Gitu kan. Terus ikutin aturan-aturan rambu lalu lintas. Ikuti Itu aturan lampu lalu lintas. yang selalu kita jalani Iya, iya, gitu iya. kan. Banyak kan ada lampu merah tapi tetap 14 gitu kan. Itu sering Iya, lihat gitu betul, kan. Betul, betul. Ya termasuk saya juga lah dulu begitu, tapi alhamdulillah Iya. setelah kita ikut dengan lobster kita dikasih alat seperti itu. Oke. Ya alhamdulillah udah berjalan gitu kan. Sudah berjalan ya. Nah, sekarang dengan adanya mungkin beberapa pengguna sepeda yang masih belum tertib Iya. ini,
ada imbas nggak ke rekan-rekan komunitas? Pasti. Tentunya ada. Pasti. Ada imbasnya ya? Pasti. Oke, ada imbasnya. Nah, apa sih yang dirasain sekarang saat bersepeda yang tadi bisa dibilang tertib berlalu lintas, ikuti protokol atau aturan yang berlaku dengan tidak? Jadi mungkin sebagian orang masih mengendarai sepeda seenaknya gitu ya. Jadi saya juga sering lihat jalanin sepeda ngederet sampai 3 atau 4 gitu kan ya, sampai ngabisin betul. Nah sekarang sebagai pengguna sepeda, khususnya sepeda lipat, apa yang dirasakan saat goes bareng? Jadi dinikmati Pak. Dinikmati. Kalau apa namanya dari kita berharap kita bisa memberi contoh. Oke. Itu jadi ya kita pasti ketemu lah sama, termasuk tadi siang pun kita pulang dari Goes dari Ada rombongan itu yang bareng sama kita, mereka berhenti, tapi pas giliran jalan itu ya 3 orang gitu. Iya. Sempat rekam video sama saya, ya kita tetap lurus. Iya. jalur. Yang nggak kayak kita juga nggak tutup mata. Ada yang nggak suka gitu loh. Betul. Ada yang nggak suka kan sekarang gampang kan tinggal di foto viral. Betul. Ada yang berhenti di depan itu dipermasalahkan. Padahal sebenarnya kalau dari undang-undang lalu lintas kita bukan objek. Betul. Kita sebenarnya hampir sama rata dengan jalan kaki. Walaupun ada pelanggaran nggak ada sanksi. Undang-undang lalu lintas nggak ada sepeda. Tapi ya karena ada yang nggak suka jadi viral. Efeknya berimbas ke kita. Seakan-akan semua pegawai begitu gitu loh kan. Makanya kalau saya mungkin kadang-kadang pernah saya posting, kami lagi jalan satu jalur dan posting ada pesan-pesan gitu kan agak counter gitu. Ada yang komentar, ngapain gitu terusin, bukan masalah diurusin, kita tunjukkan bahwa kita tuh nggak begitu gitu loh. Oke. Kan ada yang membandingkan meme Ya. di atasnya orang ini berpendidikan tinggi jalan menuju jalan, padahal itu Car Free Day. Car Free Day. Dibandingkan sama orang yang di desa jalan sempit, kita juga di jalan sempit juga gitu kok. Iya. Kalau membandingkan bos padan gitu ya, atas orang Car Free Day kan ya bebas mau kemana, mau lawan arah juga bebas kok. Karena memang tempatnya. Pas waktu PSBB kan kita di Asia Afrika aja jalan lawan arah Iya. nggak masalah. Balik karena ditutup. Karena memang ditutup gitu loh. Jalannya Nah ditutup. itu Pulang bersepeda. kalau ada yang nggak suka di kamera bisa jadi negatif tuh. Betul. Nih pesepeda di jalan Asia Afrika lawan arah padahal jalan ditutup nggak masalah gitu. Betul. Gitu. Jadi intinya jangan cepat ngambil kesimpulan. Tuh, ya kita sebagai kalau kita komunitas kita wajib lah memberi contoh lah. Kalau dikasih tahu mungkin orang gampang tersinggung nggak bisa yang tersinggung. Kita kasih tahu lah. Soalnya kalau di Asia Afrika itu kan ada jalur bersepeda itu bisa berdua masalah tapi kan ada batasnya. Betul. Nah, tadi saya nangkep tentang jalur pesepeda. Ya. Dari jalur pesepeda ini apakah fasilitas di Kota Bandung khususnya sudah memadai atau belum? Baru jalan-jalan tertentu. Ya. Hanya baru di Sepanjang buah batu sampai Asia Afrika. di tengah kota. Terus ini juga Pak Di, intinya mah Mungkin hanya kesadaran 30%, masyarakat Pak. juga. Ya, kesadaran masyarakat. Iya. Sebagai pengendara sepeda motor kadang-kadang ambil jalur Betul. sepeda gitu, masih belum ada kesadaran menurut saya. Nah itu juga yang saya alami pribadi. Yang mungkin karena orang terprovokasi dengan postingan itu kan saya alami sendiri. Saya udah jalan di marka T itu masih langsung sama pengguna motor mobil, padahal udah di marka putih, masa masuk ke tanah kan nggak mungkin. Di marka putih itu masih dipasang-pasang, padahal udah di pinggir kan. Itu kondisi sendiri, dan jalan juga nggak nanti jalan. Malah sebenarnya kalau dari lalu lintas pengendara kendaraan bermotor itu wajib memberikan jalan bagi pesepeda itu ada pasalnya, ada hukumannya itu kalau melanggar di undang-undang lalu lintas. Oke. Jadi kendaraan bermotor wajib memberikan jalan pada sepeda. Ada, itu ada undang-undangnya. Cuman mungkin pemahaman pemahaman antar warga yang punya motor, juga untuk anak-anak yang menggunakan sepeda, khususnya sepeda lipat, mungkin masih agak kurang. Ini mungkin dibantu sekarang dengan adanya komunitas-komunitas. Ya, seperti itu ya. Jadi dengan terbentuknya komunitas, mudah-mudahan bisa sebagai media. Betul. Lebih tertib lah. Sambil mengedukasi juga. Ya. Cuman kalau yang saya lihat biasanya Pak, yang agak gambaran Yubi, ya, Yubi. yang kita Ya. bendera,
Contohnya gini aja, kalau tiap pagi nih, Braga aja, itu jalur perboden masih dilabrak. Ini Iya. kenapa jalan ini nih? Betul. Jalan kan ditutup, gitu. Ah. Ada yang naik trotoar, masih dilabrak. Betul. Ya. Saya juga pernah ngalamin dulu ya. Sama, jujur aja. Alami semua pasti ngalami. Pasti ngalamin ya. Ya tapi alhamdulillah sekarang kita ikut aturan lah. Iya. Ikut aturan. Tapi saking padatnya, tadi ada pelagalan oke, di trotoar dipaksa deh, hampir deh. Astagfirullahaladzim gimana? Lihat penampilannya, ini ibu ini. Sama anak, lawan jalur cepatnya. Si bebas lain, lauk lain, lain. Lauk Pak kali Pak. Padahal kalau pemandangan itu ya, jadi jangan contoh ya. Kalau kita mau merapas lampu merah, turunnya tutup. Nggak usah digoes. Iya, iya, Kayak iya. di film-film apa, film komedi mobil didorong. Oke, si sepeda lipat ini memang kondisinya sekarang sedang menjadi sorotan, ya. Dengan adanya istilahnya postingan-postingan yang mengkritik. Iya. Ini sudah berarti sepeda lipat atau sepeda pengguna sepeda sedang disorot Ya. warga masyarakat. Betul. Jadi di mana memang akan ada fasenya ketemu pro dan kontra, Iya. gitu ya. Mungkin yang pro akan support dengan adanya kegiatan bersepeda. Yang kontra mungkin dia akan terus menggali apa aja kesalahan-kesalahan tentang sepeda. Netizen mah udah biasa lah, boleh mah ya. Sama sekarang udah biasa lah gitu. Yang penting jangan sampai di dunia nyata bentrok gitu. Betul. Soalnya emang ya saya dengar itu di daerah ada gitu. Komunitas motor sama sepeda ribut ada gitu. Sampai ada ya kejadian seperti itu ya. Oke, oke. Nah, saya juga dapat data masuk nih tentang kejadian kriminalitas Ya. yang terjadi sama pengguna sepeda lipat. Juga Ya, kemarin saya dapat info ada terjadi pembegalan sepeda lipat terjadi di salah satu kota besar di Indonesia. Ya. Nah, faktor ini apakah karena sedang kondisi boomingnya sepeda lipat atau memang sebelumnya sudah sering terjadi kejadian-kejadian seperti ini? Maka intinya mungkin dari apa booming ini ya. dari booming Ini, ini, booming, momentum terus, ini ya. orang-orang juga udah mulai Tahu tahu harga. harga sepeda itu, ini sepeda mahal, ini sepeda yang Ya mungkin biasa. Jadi salah satu yang pemicu saya tahu ya kita jadi itu kan dari dulu pernah ada. Dulu juga sempat ada ya. Oh, mungkin media kan belum heboh sekarang. Karena sekarang lagi happening nih, lagi booming, jadi materi Jadi ini. kan, itu begalannya update semakin pintar. Ya. Ya. Itu ya. Sekarang logikanya gini aja. Akhirnya nggak garung motornya, Ya. begal motor ya. Paling dijual seberapa sih? 2,5 juta. Sekarang kan kalau begal paham Brompton, sekarang Iya. ada Brompton. Nah, tinggal Brompton. Nah, itu kan karena motor, tinggal dicet, nah, jual 5 juta gancang. Ya. Nah, sampai dengan beresiko pokoknya. Ya. Nah, makanya sekarang begal semakin pintar. Ya, harus berhati-hati aja kalau jalan malam, hati-hati, jangan sampai sendiri. 2-3 orang kalau bisa berkelompok. Berkelompok, Itu yang paling bahaya. Sekarang Ya. begal sudah mulai melirik-lirik merek Ya, nih. ya. Oke. Kalau mereknya oke, nah itu ditaikkeun. Kalau aing memurah dia mah jadi duit. Jadi saran mah mungkin Ya. untuk yang memakai sepeda-sepeda mahal, semprot we coret jangan pakai brand. Iya, kan benernya. Ya, buat kamuflase gitu ya. Tutup lah kulit lah. Selain begal ada lagi modus. Saya pernah menjumpai beberapa bulan yang lalu kebetulan di dua klub yang berbeda. Jadi Oke. modusnya itu si pelaku ini pura-pura taksi online. Dia mungkin ngincer orang yang kayak ini orang mau nyari loading gitu lah. Betul. Itu saya menjumpai dalam sehari 2 kasus. Jadi pura-puranya Pak, ya udah nih barang aja, gampang lah nih. Dalam perjalanan tuh si drivernya tuh minta tolong dibeliin token listrik. Itu itu. Bedanya di atas tiba kabur. Itu saya menjumpai dalam 1 hari 2 orang. Ini udah Di Bekasi udah paham merek kayaknya. Nah. Oh, ini tau mahal nih. yang 5 juta ke atas lah. Oke. Jadi, punten kalau beli ini tuh token listrik nomornya ini turun, orangnya turun jalan. Itu 2 orang dalam sehari sebulan yang lalu lah. Itu modus juga. Sempat terjadi seperti itu ya. Jadi udah beberapa Nah. cara nih Nah, para pelaku ya, kriminalitas. dia ini. keluar 50.000 buat ini. Ya. Token Dapatnya Tapi dapatnya kan Nah. sebelah. dari jalan-jalan sepi ya. Ya. Iya. Oke, jadi buat semua yang nonton podcast hari ini untuk menanggapi
menanggapi tentang kasus-kasus kriminalitas bersepeda. Pertama, kita berjalan di malam hari jangan sendiri. Ya, Oke. betul. Yang kedua, hindari jalan sepi. Ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk tetap masih bisa bersepeda di malam hari. Karena memang kejadian-kejadian kriminalitas ini masih mendominasi di malam hari, gitu ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang masih suka bersepeda malam hari, tolong lebih waspada, upayakan jangan bersepeda sendiri, tetap berkelompok dan hindari jalan-jalan sepi. Oke, kita masuk lagi ke bahasan selanjutnya. Tentang si sepeda lipat ini, adakah pembahasan dari rekan-rekan komunitas untuk misalkan yuk kita pertahankan brand kita nih, brand sepeda Ya. kita jangan dijual misalkan, jadi kita pertahankan. Ya. Atau misalkan yuk kita ya istilahnya kita pelihara si brand ini yang memang notabene-nya sudah tidak diproduksi ada. lagi, Produksi. sudah tidak ini. Ya. Ada nggak pembahasan di sana dari rekan-rekan komunitas? Kalau di kami di Lobster pasti ada, karena kami Oke. idealis dengan merek Merek. kita. Merek Laos ini di toko keliling Indonesia nggak bakal ketemu. Nah. Adapun yang nyimpen paling pribadi, karena ada teman kita yang dapat baru, Oke. baru sama sekali baru. Yang lain paling dapat bekas. Nos ya, di sini Ya. nos ya. Ini all Yang punya saya pun pakai sekarang Laut Venice dari frame yang udah karatan, tapi masih bagus nggak ropos. Oke. Harga 350.000. Sekarang kalau misalkan Sekarang udah nggak dapat. Kalau brand ya kebetulan kita kan bukan brand yang ini. Dulu pun saya juga nggak tahu waktu keluar pertama kali tahun berapa? 2012an ya. 2005 ada. 2005 sudah ada Nggak ya. tahu merek Laos tuh nggak tahu, dan saya pun sebenarnya nggak setengah sengaja gara-gara cari frame 16 yang kokoh gitu. Harganya kok gede gitu. Karena badan saya kan oversize jadi takut. Ya. Oh jadi itu nggak keganggu ya si sepeda itu Enggak. dengan bobot badan yang Karena besar. Frame-nya kokoh, apalagi banyak bersih kan, bukan oh ya. oh bahan besi. Bersih lebih kokoh. Oke. Ya nggak masalah berat kan, beda kita naik kan bukan ditenteng. Ya ada teman kita juga masih pakai 16 in, badannya gede. Badannya gede ya. Badannya udah pakai Milan. Laut Ya seberat-beratnya paling 14-15 kilo. si sepedanya ya. Oke, sekarang kita coba berbicara dari segi sekarang untuk rekan-rekan dari Lauser ini lebih identik dengan satu brand, Satu brand. ya. Laux. Bisa Ya, loh. ya, Ya, mungkin dari rekan-rekan Libas, All brand. All brand. All brand. Ya, Laos Ada juga seperti bisa itu. masuk ke All Libas brand, gitu. ya. Nah, Kalau saya pribadi sih ada juga sih yang dipertahankan. Nah. Saya nggak pernah jual, selalu saya simpan, selalu saya tambah. Apa itu? Dalam plastik, kalau Dalam pakainya plastik. ada baik, Nah. seperti itu. Nah kalau yang pakai kroket, kayak cycle, united, itu mah ada yang Oris. ada yang lebih dijual, ada yang lebih dijual gitu. Kalau yang Cocok. dalam plastik itu kayak dulu. tapi kalau dari segi komunitas yang Om jalanin sekarang itu ini global berarti ya? Global. Iya, global. Pokoknya saya uri. Global. Semua sepeda lipat. Dari Iya, saya kelas gabung. 500.000 sampai ya, Betul. taruhlah 20 juta mungkin ya, ada gitu ya. Cuma terus terang aja masih belum nyampe ke prototipe sih. Belum baik. Jadi kita orang, tapi kita tetap kan kita di Libas ada rencana mau ke Purwakarta. Itu pembahasan ya kita yang paling enak buat semua member lah. Biarpun ada yang kuat PP, tapi kan nggak semuanya, paling baru sekitar berapa persen lah. Akhirnya kita putuskan holding aja. Kita rencana tanggal 11 mau ke Purwakarta. Cuman ini masih belum deal, Ya. loadingnya mobil apa Nanti besok kereta. lusa kita ada rapat dulu. Betul. Oke, saya narik kesimpulan dulu satu nih. Nah, Loading. nah, Coba dijelaskan apa itu loading. Karena ini bahasa yang nggak umum nih, ya. Takutnya nanti rekan-rekan yang nonton ini Ini coba dulu nih, mas holding. Jadi gini Oke, untuk loading, silakan. loading itu ada beberapa gitu ya. Mungkin kita lagi di perjalanan, ya. ya kita nggak kuat, ya baru kita naikin mobil itu namanya loading. itulah yang akan saya Nah, ada juga yang dari tempat titik mau berangkat kita di loading sampai tempat tujuan kita hotel, gitu ada ya gitu. Jadi loading ini bisa ditarik kesimpulan ketika kita sekarang sudah istilahnya kecapean, Kecapean. kita lipat
masukin mobil gitu ya. Sekarang versi komunitas nih. Nah, Versi komunitas. proses komunitas pribadi juga ya. Ya. Ya, menyelipkan kan happy. Iya, Kita goes iya. gembira. Iya. Kita bukan apa namanya atlet. Kita tidak diburu piala, Iya. kita cari apa gitu ya. Kita cari makan, Happy. cari makan. Cari makan. Kita kan kebetulannya Iya, sambil iya, ngopi. iya, iya. Nah, jadi kita pengen gembira. Jadi ngomong juga keluar pagi, pulang tengah malam itu kan ada kalau Iya. besok kan Iya. yang sudah fanatik pagi keluar. Sampai nginep camping. Nyampe jam 10-11 malam tuh ya, Hmm. PP. Yang diburu kan apa ya? Kalau kita ya asa keringat tapi happy gitu ya. Ya, Nah, happy. itu dia. Jadi gini, kalau misalnya kita mau kayak contohnya kemarin ke Curug Cigorobok. Kan kalau perjalanan PP berapa tuh? Berapa menit? Bisa sampai jam 8 jam maghrib tuh baru nyampe rumah gitu ya. Dengan berangkat pagi itu ya. Jam pagi. Loading Kalau tuh, PP, Pak? enggak loading. Enggak loading. Nah, kalau kita loading kan lumayan perjalanan cuma 2 jam. US-nya PP kan berarti 4 jam tuh. Nah, Lebih hemat waktu. Parkir di apa namanya di rumah sakit Sumedang rumah sakit kalau nggak di masjid Sumedang di situ baru gue sekitar 15 kilo kan 30 ya lumayan lah Iya. irit waktu jadi jam 1 jam 2 kita udah di rumah happy nggak terlalu capek gitu Iya, iya. jadi kalau misalnya kita ngebuat kawan sih udah ngawan sih ya kita kan main happy ya nggak Iya. yang gembira pengen ningol serialnya Inilah poin plusnya dari sekali lipat. sama waktu ke Cinulang ada yang full, ada yang Ya. yang saya ikut naik kereta, Ada yang naik kereta. kereta ke Cicalengka. Itu juga masuk loading berarti ya. Loading. Loading. Ya. 5.000 sampai Cicalengka, tinggal lagi. Pulang kereta lagi. dan Siap. sisi happy-nya aja Sisi happy-nya. jangan sampai siksa lah ya nggak kasihan anak di rumah nungguin lama-lama bang di mana kene ayo pulang ayo loading Ya tetap intinya mah kita di lapangan kebersamaan kita. Kebersamaan. Kebersamaan. ya. Sama gocapan. Iya, pokoknya sekarang Gue cari sarapan. kita tujuan kita gue cari makan. Cari makan ya. Gocapan. Gocapan jadi sudah gocapan. Oke Om, kita akhiri dulu untuk segmen kedua. Nanti kita lanjut di segmen ketiga dengan materi-materi pembahasan tentang sepeda lipat dan kesan-pesan dari rekan-rekan komunitas mengenai sepeda lipat. Oke, kembali di Roadrunner Podcast. Ternyata sekarang kita masih belum bisa masuk ke segmen ketiga. Kita kembali di segmen kedua. Karena kemarin tadi ada sedikit break dulu. Sekarang kita coba sambung di segmen kedua yang memang kita masih bahas tentang seluk-beluknya si sepeda lipat ini nih. Mau itu dari rekan-rekan komunitas, mau itu dari umum atau apapun itu. Nanti juga kita akan ada sesi tanya jawab. Rekan-rekan bisa langsung bertanya di live IG-nya Roadrunner Podcast yang nanti rekan-rekan narasumber yang akan mencoba bantu untuk menjawab gitu ya. Nah, oke, kita masuk di segmen kedua lanjutannya tadi mengenai loading tadi ya, mengenai loading. Jadi intinya si sepeda lipat ini tuh sangat efisien. Iya, Iya. iya. Ya, efisien. Ketika kita mau melakukan perjalanan jauh atau apapun itu, misalkan kita lelah, capek, kita tinggal lipat, masukin mobil atau kereta atau apapun itu. angkot kereta oke Ya, gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu poin kenapa orang semua main sepeda lipat gitu ya. Bisa dibilang ini salah satu poin yang ya, karena efisien. Nah, untuk rekan-rekan komunitas, ada nggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan rutin atau misalkan kegiatan-kegiatan yang memang istilahnya satu kewajiban buat anggota-anggotanya ikut Ya, kegiatan itu? Enggak? lupa dulu. Yang lebih tua tuh. Oke. alhamdulillah setelah saya pegang di BAS mungkin 7 bulan saya bikin beberapa plan selain gue bareng ya Ya. ya di luar kota apa ada plan selama 1 tahun itu kita sudah kali naik kereta jalan pantai ingat sepeda ada yang rutin kalau itu diadakan kalau nggak 3 minggu 1 bulan sekali saya selalu mengadakan acara Goes bersedekah. Iya. Goes bersedekah. Apa itu Goes bersedekah? Nah ini teman-teman komunitas semuanya rata-rata dan rekan-rekan yang tidak wajib nih supaya tiap minggu kumpul bersedekah. Nah, sedekahnya apa? Tidak berupa uang. Kita bagi-bagi nasi bungkus, nasi kuning atau nasi uduk. Nah, nilai 5-7 ribu lah. Ya. Ada yang per orang buat 2 mangga, 5 mangga. Tidak wajib tapi ya mangga kalau punya rezeki lebih gitu ya. Itu sudah saya jalankan mungkin ini gober yang ke-6, ke-7. Kemudian Ketujuh. ketujuh.
gue bersedekah yang ketujuh. Saya keliling kota cari apa? Tukang sampah, cari tukang parkir, tukang beca, semua dibagi ya. Alhamdulillah tiap ada kesempatan gober, teman-teman support ya. Ada yang buat 10 bungkus, 2 bungkus, kadang-kadang ada 150 bungkus tuh. Total ada 210 juga, saya bagi semua rata. Kalau belum habis kita belum pulang, belum ngumpul ya. Bagi, alhamdulillah sudah berjalan selama 7 bulan. Oke. Itu gober bersedekah. Nah mungkin next juga tadi bulan 11 atau 12 ya, kita kan yang ditunjukkan segi sosialnya yang penting bersedekah gitu ya. Ada segi ya sosial ya. Insya Allah di bulan 11 ya kalau ada di sini yang mungkin kita bakal datang ke pinggiran mungkin ya, cari daerah yang tidak punya tempat ibadah ya. Kita akan bangunkan musola kecil lah yang mungkin masyarakatnya ada 10 rumah tapi jauh ke masjid ya. Tapi banyak muslim mungkin akan saya buatkan ya nilainya besar lah teman-teman ya 6-7 juta buat apa namanya musola ya. Insya Allah mungkin nantinya sih ada ya. Ini nanti plan di bulan 11-12 ya, kita lagi jalan sama teman-teman ya, itu salah satunya dari libas kegiatan-kegiatan positifnya gitu. Dengan ya kegiatan dunia ya posting di kafe jalan-jalan ada positifnya ya. Itu yang sering saya lakukan bagian itu tidak ditekankan sih ya. Itu mah mangga peninggalan banget ternyata mangga. Oke, tadi dari kegiatan yang sudah dijalankan sama Libas dan memang menjadi kegiatan yang dikonsistenkan selama ini dirutinkan ya. Nah, sekarang dari rekan-rekan Laukser Bandung, kegiatan yang sudah berjalan dan yang akan dijalankan. Oke, untuk Laukser saat ini, karena Laukser termasuk grup baru di dunia sudah. Jadi kebetulan kita sekarang lagi menghindari dago setiap hari minggu. Menghindari dago. Nah, kami di dago kan luar biasa volume yang bersepeda. Jadi saat ini kita sama teman-teman kita namu teman-teman kita yang ada di Bandung. Alhamdulillah minggu kemarin kita ke Padalarang ya, ke Padalarang dan ada tamu dari Jakarta datang. Ya. Ada tamu dari Jakarta ya. Dari komunitas laut juga. Nah tadi kita ke Bandung Timur. Tadi ke Bandung Timur. Yang alhamdulillah kita sudah berjalan. Itu pun kita lakukan dengan protokol-protokol yang kita jalankan. Gitu. Jadi untuk event-event ke depannya kita belum ada lagi. Mungkin minggu besok kita mau ke Bandung Selatan. Besok rutenya Bandung Selatan. Juga termasuk luar biasa dari Libas ya. Kita belum sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan kita ke depannya insya Allah seperti. Oke, tadi saya narik kesimpulan dari rekan-rekan Laukser, ada Lauk Jakarta. Ada. Berarti untuk Lauks ini ada beberapa komunitas di Indonesia. Banyak. Enggak, jadi dari mana saja? Pertama dari Laukjak ya. Itu pertama munculnya Lauk dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, terus ada informasi lagi Lauk Jogja. Lauk Jogja. Nah, terus Lauk Semarang. Ya. Terus ada di Bandung juga. Yang terbaru Tangerang. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngerangkul Indonesia. Bisa ngerangkul Indonesia. Insya Allah. Oke, jadi kesimpulannya khusus lauk ya itu dia. Kesimpulannya untuk Laukser ini akan lebih mengerucut dan akan lebih membuming karena memang posisinya untuk jenis lauk sendiri ini ada di segala kota gitu ya. Mereka tercetus lagi komunitasnya untuk lauk. Jadi hubungan dan sosialisasinya akan lebih besar lagi nanti ke depannya mungkin ya untuk rekan-rekan dari Laukser Bandung. Oke, nah dari segi kegiatan, apakah sekarang itu dari rekan-rekan Libas ataupun dari Laukser selama berkegiatan pernah mengalami hal-hal suka dan duka kah? Enggak bisa di mungkin kalau masalah suka dan duka pasti ada ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Sukanya kita gue Semarang, dukanya ada salah satu teman kita yang kena trouble. Ada kena trouble. Salah satunya dari Alhamdulillah. Ya, lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Alhamdulillah sering ngumpul, sering bersedekah. Amin. Nah, cuma ada juga dukanya.
Nah, mungkin dialami beberapa rekan yang pernah kecelakaan, termasuk saya juga. Termasuk beliau Ya. juga. Oh, waktu gue sebarang ke Cinulang itu 3 bulan yang lalu ya, 3 bulan yang lalu kalau salah. Pengen juga ada saksinya. Iya. Ya itu asik banget selalu mimpin di depan. Gue pakai daun kasik yang kecil tuh, dan 16 pejak, lagi enak turun ekstrim, ban letur, jas jatuh, Ban depan letur. Ban depan terus letus. jas jatuh, tabrak dari belakang, mungkin ada 5 sepeda saya itu adalah nih lukanya ini sih ada ya, kemudian Nggak sampai di sini om. kemudian ya dilibat juga tertib ya, kita ada tim evakuasi di belakang bawa mobil, nah, begitu jatuh langsung nolong saya naikin ke gua pernah ke Calengga. Di Calengga. Nah, Calengga situ ya injeksi, kasih apa obat. Tapi saya nggak bisa bangun dokter. Tapi polis dokter ini harus nginap, harus ronsen. Wah gila juga nih. Terus saya pulang kan, istri udah nelfon, saya nggak bilang ke istri. Cuma ada rekan saya yang inisiatif, namanya Anto, Lukman. Udah aja bawa ke pijat dulu di Gede Bage. Nah, saya masukin ke Gede Bage, masih di bongkong. Pijat di situ mungkin 1 jam. Akhirnya saya bisa jalan ke mobil. Ini kan bengkok nih, alhamdulillah 2 kali pijat, beres. Sebelum kemudian saya pijat lagi, alhamdulillah. Nah ini nih yang parah lama. Buat lah, tapi dah tekapoknya. Tekapok ya. Jadi ketua menteri jelaka namanya. Bahaya itu bahaya. Jadi Tekapoknya. suka duka itu tetap dirasakan ya. Yang memang notabene-nya lebih banyak sukanya karena memang tadi sudah diceritakan. Sekarang sepeda lipat ini sepeda happy ya. Kita seminggu yang lalu nyebrang apa namanya itu sambil deg-degan, perahu kecil dinaikin 19 orang. Waduh. Itu happy sambil deg-degan. 2 perahu. Dua perahu ya, Yang sepeda. satu perahu sepeda, satu lagi orang-orang gitu. Yang sepeda itu perahunya bocor. Kehabisan bensin yang perahu sepeda ya. Ya. Tak bisa bensin, Nggak bisa bensin. Tapi tetap seru aja. Tetap seru, seru. Ini mesin jalan tapi seorangnya sambil nimbain air. Itu gimana kalau tambah gede gitu. Ini tambah ngeri gitu. Paling asik dari komunitas orang eta. Ya. Tapi karena rasa apa namanya senang bahagia ketemu sama teman, menghilangkan rasa takut gitu. Menghilangkan rasa takut. Sampai tempat tujuan ketemu kopi sama makan. Nah. Oh, sebelumnya penting ayo warung kopi. Ayo bala-bala kayak wah semangat. Saya Asupan gizinya itu Ada ya. yang paling asik lagi kan. Barter. Barter Ada yang itu, ada yang itu. Biasa perentelas. Oh. nah, itu dia salah satu. Jadi, Ya, 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 dari ya. pasti jadi kadang-kadang nggak pakai duit yang ya itu dia diselesaikan secara adat ya dengannya. Tapi yang itu nggak ada lawan. Iya, iya. Akhirnya barter malah jadi lah. Karena mah program terselubung, program bisa dijalankan. Itu keuntungan bergabung di komunitas. Ya. Iya, tuh orang ngomong mau terus kamu mau disiapkan nambah 50.000 dah. Cek saya lo barayaan lah gitu. Betul. Jadi buat rekan-rekan juga yang sekarang baru atau misalnya belum bergabung di komunitas, Ya. ada poin-poin positif atau ada beberapa keuntungan juga dengan berkomunitas. Yang paling utama dalam kondisi sekarang ini tadi ada istilah barter. Tapi ini hanya terjadi untuk antar anggota di komunitas Kalangan tersebut. internal. Betul. Jadi kalau untuk rekan-rekan di luar komunitas tetap harus belanja mungkin ya. Jadi harga yang ada sama. himbuan juga. Dengan harga yang sama. Betul ya. Ini untuk menghindari perpecahan juga ya. Ini saya kasih saran. Ya, biasanya kan kalau untuk keanggotaan ada uang kas ya. Kalau di Libas sih ada uang kas. Tidak ada uang. Tapi Libas punya kas. Nilai juga ambil lumayan ya. Ada mungkin sekitar 2 jutaan lah. Ya. Itu dari mana sumbernya? Nah kita kreatif Pak. Bikin apa? Kayak bikin kaos, yang bikin topi. Itu kan ada lebihnya tuh. Jadi masuk pribadi, Oke. masuk ke kas. Lumayan lah ada subsidi. Kadang ada yang jual-jual beli itu yang ingat. Kan lumayan lah buat kas namanya 50.000. Alhamdulillah. Oh. Nah terus kadang-kadang kita buat barang nih. Hmm. Misalnya Cimulit, Ya. kita makan-makan 20 orang. So kayak nama orang patungan lah. Ya, patungan makannya. Nah 20.000 tuh pada langsung mangga. Nah kadang-kadang ada solusi kan. 125.000 ya, kemana tuh? Kas ke? Masuk kas. Masuk ke. Nah, Oke. terus ada kegiatan apa lagi? Ada masukan buat lobster ya. Betul. Nah, jadi tidak terjadi perpecahan. Iya. Kalau kita misalnya diwajibkan untuk bayar sebulan 10.000, 20.000, nantinya, wah ini di kemana kan ya kas? Di mana kan kegiatan nonton? Akhirnya disuruh lah. Ya, mendingan pas kita mau makan-makan ada lebih ya, 50.000 betul.
ngobrol kan gitu. Nah, terus di libas tuh kadang-kadang ada orang nanya, naon sih syaratnya masuk libas? Harus beli baju kah atau kah? Itu asal naon sih gampil, kami simpel. Hiji, ulah kopet, dua dek sedekah, tahu gua. Ya kan ayah dia ego biar terus bersedekah. Betul. Tuh kudu mobil AM teh. Sepeda halus, baju halus teh, sok masuk kali libas lah. Sepeda 500 jadi masalah, masuk aja. Ayah ulah kopet, dek bersedekah. Ya kira pun nasi sebelum dulu jam bersedekah hesenya. Ya minimal dia bisa datang aja. Bantuin berbaginya, nah itu aja. Nah nggak yang neko-neko. Mungkin kalau saya tambahin persyaratan lebih utamanya harus punya sepeda lipat mungkin ya. Paling utama. Paling utama. Nah harus mahal tapi nggak usah mahal. Nggak harus mahal. Yang sepeda lipat ya. Yang penting sepeda lipat aja. Iya. Oke. Nah, sekarang dengan kondisi sudah adanya komunitas, apakah di Kota Bandung, kita bisa Kota Bandung ya? Iya. Mungkin sudah banyak komunitas-komunitas sepeda. Ada lebih kan yang Iya. lebih. Makanya kan kita sekarang menghindari dago, kenapa? Karena pantauan di media sosial tuh komunitas pasti udah, yuk janjian dago. Nah kalau semua ke dago mau gimana coba? Kita nggak bisa goes malah. Sedangkan dago sudah bisa goes. setuju gitu ya. Makanya kita udah berapa kali ini ke pinggir, Oke. selatan. Dalam libas sendiri ada yang 3 komunitas. CI, yang di Cimahi itu kan masuk semua. Yang di Banjar masuk juga. Ada beda. Terus ada yang punya pororokan. Oke, ada tuh yang United juga ada kelompoknya. Tapi kan mungkin di Mas Asik ya. Kita juga sama loh, kita juga sama ya. Contohnya kan banyak dosen dari Libas, Balian, dari Federal, kita juga. Yang jelas mah sepeda mah mampir duluran ya. Ya. Ini mau siapapun bahagia. Amin. Yang TB oke, yang oke ya. Contohnya kan ini kita lauk cek lauk Bandung, bola musuhan, sepeda Temenan. Oh ya kan? Jadi media pertemanan ya si sepeda ini ya. Oke, Om, kita masuk ke segmen tanya jawab. Karena tadi dari tim sudah memberikan ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama ini ada dari Gad Gunawan. Oke. Kalau di motor pertanyaannya, kan ada forum IMI. Kalau di sepeda ada nggak? Yang resmi belum. Yang resmi ada sih. Yang resmi dari Indonesia. Tapi kayaknya itu belum masyarakat belum. ya, belum terima kayaknya dikelola masing-masing Iya. Ya. karena banyak komunitas yang baru juga ya orang belum isu Belum tahu sebenarnya ada gitu. Sebenarnya ada. Ya, masih apa namanya? Ada sih ada nggak kalau apa namanya sepeda apa ID folding bike semacam itu kan. Tapi itu masih belum level seperti ini lah belum. Belum ya. Kalau ini kan udah Registrasinya mungkin apa namanya badan hukumnya. Kalau kita ya masih kayak hobi juga perkumpulan aja. Gitu. Masih hanya sekedar forumnya saja ya. Ya, belum ada badan hukum resminya itu belum ada. jadi Tapi memungkinkan nggak kalau itu diadakan? Memungkinkan sih bisa. Ya karena setahu saya untuk Kota Bandung ini biasanya paling dulu nih buat mencetuskan hal-hal seperti yang hal-hal seperti ini ya, ide-ide kreatif atau misalkan masukan-masukan atau terobosan-terobosan biasanya Bandung lebih awal nih buat nyetusin. Jadi memungkinkan nggak kalau misalkan sampai diadakan seperti yang ditanyakan dari Gad Gunawan, forum yang sekelas ini kalau di motor? Bisa aja. Bisa aja ya. Tinggal kita tingkatkan komunikasi kita dengan beberapa komunitas ya kumpul, bikin nota notaris kepengurusan, daftarkan ke Dirkumham, jadi ini bisa. Bisa ya. Dengan badan hukum perkumpulan. Dengan badan hukum. Badan perkumpulan bisa. Oke. Jadi bukan satu hal yang nggak mungkin nih untuk Bisa. Saudara Gad Gunawan untuk forum yang tadi pertanyakan. Kalau di motor itu ada forum IMI. Ya. Kalau di sepeda sebenarnya ada, tapi holding bike tuh sekarang belum formal. Kalau yang paling besar di FB ya itu ID folding bike. ID folding bike, tapi masih sekelas forum mungkin ya. Forum, ya. Forum maksudnya masih Belum ditingkatkan ya. secara hukum. Nah, oke. Tapi bukan satu hal yang tidak mungkin. Ya. Mungkin suatu saat ke depan nanti dari beberapa rekan-rekan komunitas gabungan akan mencetuskan forum yang bisa dibilang untuk di motor ini, nah nanti di sepeda khususnya sepeda lipat nanti akan dicetuskan oleh rekan-rekan komunitas. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua dari Kang Dika 0744.
itu sepeda lauk oren di mahal berapa? Haha. Aduh. Masuk ke jual apa ini mah. Mangga coba dibantu, bisa coba menjawab. Orang Bandung kan, Orang Bandung kayaknya. dengan datang ke sini kan bisa diselesaikan secara adat. Ada terutang gitu kan. Ngobrol yang dia. Untuk Kang Dika ini mahal, apalagi untuk jenis Mangga. Fiorentina. lauk Fiorentina yang Ini yang paling notabene-nya mahal. sudah tidak keluar lagi atau sudah tidak diproduksi lagi, harganya harus disesuaikan secara adat katanya. Ya Jadi sekedar gambaran yang tipe ini bahannya aja sekitar 3-4 juta. bahannya Belum saja upgrade ya, belum upgrade. belum upgrade. Nah, itu patokannya sama Masih cat masih ori. Kang Dika 0744. Sedangkan ini kondisi yang di display ini sudah upgrade nih. Full. Jadi full upgrade nih. Jadi bisa dikeceng-keceng sedikit. Bahannya 3 sampai 4 juta. Nah, ini sudah full upgrade. Mana diselesaikan secara adat nih. Kan ditukar sama Mio nggak mau. Sudah ada yang mau ngajak tukar sama Mio katanya. Aduh. Mio masih ngisi bayar pajak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Tadi yang pertama, yang dari ada. Oke, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang rekan-rekan sudah mempertanyakan. Dari segi tadi pencetusan forum yang formal mungkin ya di perkumpulan sepeda lipat, apakah terpikir nggak sekarang kira-kira untuk rekan-rekan terutama Libas mungkin yang udah lebih awal, Iya. terpikir nggak kalau misalkan ini harus terjadi nih, kita bikin forum atau badan hukum secara keseluruhan gabungan seluruh komunitas sepeda lipat, terpikir nggak akan dilakukan itu? Ya, kalau saya pribadi sih, kita nggak perlu ke situ dulu. Karena Tidak kenapa? perlu. Di Indonesia ini kalau ada organisasi resmi pasti ribut. Oke. Nggak partai, organisasi pedagang, nggak di profesi saya advokat, ribut semua. Oke. Kita mending gini aja santai-santai ya. Kalau ada struktur ketua macam-macam kan kita cuman itu aja ya, apa namanya, kita komunitas itu. Tapi kita lebih enak itu santai. Kalau ada resmi gitu, takutnya gitu loh. Partai, tak partai yang urusannya santai-santai. Pasti ada gitu, ada yang gini, wah itu bisa jadi gini. Nah, Nama-nama inilah ya omongan. Sebenarnya wadah itu sebenarnya udah ada ya, kita aja nggak tahu. Ada namanya forum komunitas lansia baru selatan, itu sudah lipat sebenarnya banyak ini sama forum komunitas kota ada tuh. Saya juga masuk grupnya tuh ada. Banyak mau tanya. Jadi apa tuh dia masukan apa? tapi kan dia masih Ya. harusnya gini kan Iya, iya. belum ada. Sebenarnya gini Mas Ero, mungkin dari itu kan ada yang namanya isi ya, mungkin belum ke sana. Itu mah yang formal buat atlet ya. Ya, Kita kan ya. Indonesia, Ya. zamannya Aceh Nurrahman dulu Ya. yang US pembalap itu Ya, isi. kalau saya pribadi mendingan gini aja lah kita pukul Hobi ya. Oh. Soalnya angin-anginan ya, hobi sih. Yang abadi gitu kan. Tujuan kita kan happy nggak ada tujuan profit kok. Iya. Iya. Ya paling profit buat komunitas, kualitas, kegiatan gitu. Oke, kita masuk lagi coba ada pertanyaan Bisnis selanjutnya. sama pribadi aja ya, Oh, sepeda. oh. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari B Banteng 7. Perbedaan sepeda yang murah dan yang mahal kan pada intinya hanya untuk sport saja. Mangga jawab siapa? Simpel ya. Oke. Ya, yang mahal mungkin lebih gaya, lebih nyaman itu aja. Hanya lebih kesananya. Nah, lebih nyaman itu aja. Ya. Kalau segi olahraga sama aja sih. Dari segi Ya, olahraga itu sama. aja kayaknya. Gengsi mungkin omnya. Betul. Tergantung Kalau yang juga mahal itu menunjukkan pemakaian. level biasanya. Yang mahal menunjukkan level biasanya ya. Tergantung juga pemakaian. Kalau mau keliling kota jalan datar, yang murah pun juga nyaman sebentar. Mungkin begini Om ya, yang namanya sepeda terbaru dengan harga tinggi, Ya, mungkin dia lebih safety, lebih enak. lebih safety lebih enak. Lebih enak. Kayak orang mengukur dibandingkan dengan sepeda-sepeda yang jadul. Oke. Nah yang jadul pengen enak ya mungkin gimana kocek kita gitu. Ah, Iya, yang kalau tadi kita bisa itu ya, ya, upgrade iya, ya. iya. Tapi jangan salah, jadul lebih mahal, lebih pengen Saya lebih mencintai yang jadul, yang Iya. klasik aduh luar biasa. Iya. Luar biasa aja. Jadi sebenarnya gitu aja sebenarnya sih. Jadi Ya, intinya- yang baru lebih enak gitu. Oke, mau Yang jadul sepeda- bisa bikin nyaman, tergantung kocek bener tadi. mau sepeda murah, mau sepeda mahal, sama aja olahraga Iya, ya. iya. Bicaranya cuma sekarang otomatis
otomatis kalau sepeda mahal ada gengsinya mungkin di situ Dan ya. kenyamanannya Kenyamanan. lebih. Nah, yang sepeda murah pun juga tidak kalah juga nih, Tidak dia kalah. bisa Bisa. upgrade. Tinggal tergantung konsepnya masing-masing. Beli 1 juta, Terus upgrade gini berapa juga, juta? Makanya kalau nah saya juga dari komunitas ini jadi punya ilmu baru. Tadinya kan kok beli sepeda pikirnya cari di toko baru. Jadi saya yang sepeda itu baru nggak, dari frame karatan Waduh. seharga 350.000 asli. Oke. Icil, beli pada yang penting yang enak. Jadi nggak buru-buru lah. Ya. Ada uang segini beli ini. Sebulan lebih baru jadi. Sebulan lebih baru Sebulan jadi. lebih. Baru bisa merasakan sepeda Sampai lipat dari yang baru nyaman. enak, gitu ya. nyaman gitu. Oke. Tapi dengan istilah bukan sepeda mahal, Bukan. tapi hasil upgrade atau hasil kebangun gitu ya. Mahalnya relatif daripada kita beli mahal baru tapi ternyata ada yang nggak cocok. Ya. Kalau merakit kita mungkin harganya sama tapi kita dengan Endo, part yang Endo, kena ini berapa bulan bangun? sebulan lebih lah. Woi keren. Nah, Karena saya kuli nih ya, kuli 6 bulan. Remnya dulu sama. tadi gaji kan. Dulu apa ya sedikit-sedikit, nah ini jadi gitu. Ini hasil ngebangun ini 6 bulan. 6 bulan cicil dikit-dikit, Luar karena saya punya biasa. sepeda yang lain ya. Iya. ya mungkin nggak jauh sama ini yang lobster ini. Oh, Kalau ini. lobster ini kebanyakan bahan-bahan dari lupa kerja. Nah, Bahan-bahannya lupa kerja. Luar biasa yang menjadi upgrade dan Upgrade. Ya saya sebagian beli gitu kan. Ada yang misalkan bagus nggak dipakai, udah saya pasangin gitu. berarti ya upah kerjanya mahal sih karena. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya karena ini masuk terus pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Omenumana. Kapan ada gober lagi katanya? Nah. insya Allah. Kalau gober biasanya kalau dilibas, Nah, awal oke, bulan. dari libas. Awal bulan. Setiap awal bulan. Setiap awal bulan, kalau nggak minggu satu kedua lah, tergantung situasi dulu ya. Biasanya kita membawa di Taman Buah Batu. Ya kalau Taman kita Merah. kan Taman Libas, Taman Dan Merah. dekat pos polisi. Itu yang ikut, ya alhamdulillah kadang-kadang 5-6 orang ada tuh. Walaupun ditahan bisa tahan gitu. 60 Iya. orang juga ada. Ada yang bawa 2 bungkus, 10 bungkus nggak boleh jadi masalah. Ada yang bawa bubur kacang, Iya. ada yang bapak yang penting bisa dibagiin aja. Iya. Itu aja. Boleh kita tunggu yang mau ikut bubar ya. Oke, dari Pak Ustadz. Kalau laut terakhir kita tadi pagi minggu depan rencana Bandung Selatan ya. Jadi memang kegiatannya itu si gobernya itu setiap minggu ya. Ya diupayakan setiap minggu ya meskipun kita Gobar di dalam. beda. Gobar. Gobar, Ini gober. ini gobar. Ini Gober. gober. Gobar sedekah ini gobar. Oh, ini gobar. Ya. Kalau Saya ini gober. 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 Oke. Bersedekah maksud saya. Gober bersedekah. Oke. Oke, jadi untuk Omenumana kalau untuk gober itu biasanya dilakukan setiap awal bulan mau di minggu satu atau minggu kedua di Taman Buah Batu. Betul. Startnya dari Taman Buah. Startnya dari Taman Buah Batu. Keliling kota kita. Atau mungkin ada yang bisa dipantau dari rekan-rekan untuk bisa mengetahui jadwal dan lain-lain itu bisa di Di FB ada ya apa namanya grup Kalau masuk Libas. ini Bandung kan orang Bandung. Iya. Masuk ke Libas aja, klik Libas aja. di Di ada. FB. Di FB ada. Oke, jadi untuk Omenumana tinggal searching di FB Libas. Nanti di situ ada, masuk aja di situ. Seperti itu pesan dari Om. Oke, ada pertanyaan lain? Maria, jadi pertanyaan sudah selesai. Sekarang kita ngebahas untuk di segmen 2 sebelum kita masuk ke segmen 3. Kita ngebahas tentang perjalanan si sepeda lipat ini bisa seberapa jauh ditempuh dalam kondisi dipakai tanpa dilodi. Kalau saya pribadi pernah 100 kilo. Pernah 100 kilo dengan Tapi menggunakan sepeda lipat ya? 20 inch. 20 Dan inch. itu punya istri saya yang masih spek Bawaan. bawaan Standar. standar. Nah, Oke. tapi jalan nggak terlalu naiknya nggak terlalu tinggi. Itu rekor saya 1 kilo. 100 kilo ya. Kalau yang buat 16 in 50 kilo. Yang 16 ini baru 50 kilo. Jadi kalau menurut saya mah tergantung fisik kita. Ya. Bukan tergantung sepeda. Bukan. Balik lagi tergantung fisik. Ya. Tergantung tukur. Tuur. Tah. Saya juga alhamdulillah Oke. pernah bawa yang punya saya yang 20-in sampai ke Tasik. Sampai ke Tasik Tasik. 20 in. Jadi gini, Kondisi Nah, sepeda tidak menjamin ya. ya, coba ya, tapi sama ini masukan, kita sering lihat berita yang apa namanya sampai di kambing hitamkan masker ya meninggal gitu ya. Oh, oke. Padahal itu sebenarnya semuanya serangan jantung. Punya fisik yang Semuanya. Makanya masukan bagi teman-teman yang mau goes
kita jangan pasangkan diri. Apalagi yang suka lebih nanjak. Kalau kita nggak punya smartwatch yang bisa deteksi jantung, kita ngurus sendiri aja. Pokoknya asal jantung udah cepat berhenti. Asal jantung Jantung udah cepat, kan kalau ukuran kemampuan jantung kita itu kan 220 dikurangi usia. Itu ketemu dengan detak jantung maksimal yang aman buat kita. Tapi kalau kita nggak mengalami, kita nggak bisa pasti. Ya pokoknya terasa jantung cepat kita berhenti. Terasa jantung cepat kita berhenti. Udah relax lanjut. Jadi nggak usah dipaksa. Terutama kalau main tanjakan, kalau jalan datar masih mungkin diatur. masih bisa diatur. Kalau tanjakan itu kan kita butuh istirahat. Oke. Tapi untuk sepeda lipat ini tidak ada kendala untuk tanjakan, aman. Justru lebih enak. Justru lebih enak. Apalagi yang 16 inch itu lebih enteng. Oke. Tapi kalau turun lebih enak ban gede. Turun lebih enak begitu Iya. Asli kalau nanjak, saya pernah 16 naik ke Dago ya. Enak enteng, padahal pakai sprocket yang kecil. Sampai sebelah saya MTB itu sampai itu. Iya. Tapi pakai 20 beda. MTB lebih beda lagi. Tapi kalau turun, enak MTB. Kalau turunannya turun. Saran saya juga nih ya, supaya safety aman, apalagi keadaan ekstrim turun, pulangnya apalagi yang turun nih. Nah itu, ingat aja, yang saya trauma ya, jangan sampai pakai brake. Jangan sampai pakai brake. Nah, rem itu yang apa? Rem biasa jangan. Oke. Ya, harusnya cakram. Karena panas rem sekarang. Panas nanti bisa meletus ke ban. Meletus. Wah, apalagi Cikonengnya jauh. Iya. Sebenarnya yang namanya resiko ada aja kan. Semacam pabrik kan semakin panas itu malah nggak ada. Nah, Hilang. itu tambah panas nanti ke dalam ban. Panas gitu. Jadi Ban dalam. sebenarnya resiko ada aja, mau pabrik mau cakram ada aja resiko gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi intinya di saat turunan kita main-main aja jangan Ya. Nah, mainin aja Kontrol ya. kontrol. Ya, premannya. Ya kejadian lah sama Mas Radit ya, dia pakai cakram, arah sering direm, itu blows. Iya, blows gitu. Habis Karena panas. panas. Tapi setelah disiram lagi dingin lagi enak lagi gitu. Oke. Sebenarnya resiko ada aja resiko. Berarti perlu air itu juga disiram. Tetap bawa air ya. Soalnya waktu monteng turun 3 sepeda, sama. Hmm. Nggak pakai cakram, terus. Mantap. Jadi saya juga Cinulang sama kan? Iya. Cus. Oh iya benar. Saya kan Iya. pakai 700C ban lebih kecil, ya, turun di mountain alhamdulillah nggak masalah. Yang penting kita bisa kontrolnya aja. Iya, Kontrol premannya. Itu kan berbang lebih kecil bannya. Hmm. Tapi harus kita bisa kontrol alhamdulillah nggak ada masalah. Malahan kena gajukan bocornya. Tapi kalau kena gajukan kita bocor gitu. Pokoknya resiko ada aja lah. Mau cakram mau pabrik ini ada aja. Kualitas ban dalam tuh Iya, Bisa. bisanya. Kalau saya pribadi lebih nyaman pakai cakram. Lebih nyaman pakai cakram. Oke. Dan kalau cakram yang bagus itu ngerasanya nggak ketur, jadi dia ngelepas gitu loh. Oh. Nah, jadi kayak ngerem nggak gitu. Iya. Oke. Om, ini ada masuk lagi satu pertanyaan sebelum kita masuk ke segmen ketiga. Dari Ibrahim Balhailika. Pertanyaannya plus minus Kormo sama 6062 apa ya? Kormo Kalau kita nggak ngerti plus minus Kormo sama 6062 apa ya? tipe apa ya? Tipe sepeda atau apa? Nah, Sorry. Apa bahan itu bahan? oh kromo 6061 Kromoli. sama 6062 apa perbedaannya? Teknis ini. Sama besi kan? Ya. Namanya Kromoli kan dia punya spandnya. Jadi mau pakai headset gimana itu tetap ada kayak spandnya. Jadi dia lebih aman gitu, lebih enak jalan. Kalau alloy dia lebih enteng. Itu aja sih, itu sama aja. Sama aja. Jadi pada dasarnya sama aja nih. Sama aja. 60. Hitam lebih kuat. Oh, oke. Terutama bodinya yang besar-besar karena Hitam. Terus kalau untuk informasi yang namanya alloy itu kan ada umurnya. Alloy ada umurnya. Katanya, tapi yang namanya Kromoli yang namanya besi, insya Allah kan dia nggak ada isu. Oke. Kelebihannya besi, ya contoh dapatnya walaupun patah, walaupun dia patah masih bisa dielas, masih bisa awet. Yang tambah 2 kali gitu ya. Coba kalau alloy saya punya buat roket, dielas nggak benar 3 kali melas. Jadi ya udahlah, mending Itu aja permasalahannya. Itu aja. tergantung yang fanatiknya Kalau mana ya. yang apa yang namanya Kromoli atau besi
perawatannya lebih enak. Perawatannya lebih. Jadi kromo ini tuh besi berarti. Kromoli mungkin. Iya. Kromoli ya. Nomor besi steel. Steel ya. Campuran. Mungkin kesana. Oke, untuk segmen 2 saya akhiri di sini. Nanti kita lanjut di segmen ketiga tentang pembahasan kesan dan pesan dari rekan-rekan komunitas sepeda lipat. Oke, kita kembali di Roadrunner Podcast. Kita sudah masuk di segmen 3. Nah, di sini di segmen 3 ini istilahnya menyampaikan dari rekan-rekan komunitas ini kesan dan pesan untuk seluruh penonton podcast Roadrunner. Oke, buat teman-teman yang nyimak, saya sarankan jangan malu pakai sepeda murah apapun sepedanya ya. Sepeda lipat memang oke ya. Sekarang harganya lagi booming, cari yang murah aja ya, insya Allah. Kalau di Libas kita nabung siapa aja, sepeda murah pun boleh masuk ya. Syaratnya itu dia, jangan pelit, mau sedekah ya, one love one heart. Luar biasa ya kan? Ya kalau dari saya mungkin tetap semangat, jaga kondisi, ikutin protokol aturan lalu lintas, itu aja. Oke, untuk saran-sarannya mungkin mau ditambah sama Om Hendro? Ya, lanjut tadi ya. Lampu merah jangan diterobos. Jalan kalau bisa kita satu lajur ya. Ngobrol kan, kalau kita goes kan pasti kan kumpul nongkrong kan. Ngobrol udah cukup lah, masa di jalan mesti ngobrol lagi. Nah, Kita nikmati di jalan sambil berikan contoh bahwa pesepeda itu juga bisa tertib lalu lintas. Meskipun kita pun nggak bakal ditilang karena kita bukan objek dari undang lalu lintas. Nah, bahkan saya sampai bikin di belakang itu anti rahasia polisi bener itu. Ya karena memang kita mau di trotoar mau terabas lampu merah nggak bakal ditilang, tapi demi keselamatan kita dan juga keselamatan pengguna jalan yang lain. Karena ya mungkin kalau yang suka di medsos kan nggak sering kita temui video ya saling sesama pesepeda senggolan jatuh, ada yang ditabrak motor, pasti jangan sampai kita mengalami. Sedikit tambahan aja. siap. Bersepeda itu olahraga yang paling menyenangkan buat teman-teman yang baru mau bersepeda. Pas buat berolahraga, Berolahraga. ya, Murah meriah. murah meriah, Banyak happy-nya. banyak ngopinya. Banyak kopi. Promosi, promosi jenggol ya. Sama sarapannya. Tapi emang kenyataan di sepeda tuh banyak dulur, banyak baraya. Betul. Saya rasakan tidak bertahan, benar. Benar. Ya di mana-mana familiar. Amin. Iya. Asli lah. Nah itu juga benar. Kita sesama sepeda biarpun nggak kenal, Iya. papasan, Iya. ting senyum. Coba kalau motor, Nah, tidak. beda kayak motor ribut. Emang Asli itu benar itu. soalnya kan kita juga belum pernah mendengar ya. Ada geng sepeda yang ribut nggak ada. Nggak kan? ada, saling ketemu ting. Padahal kita nggak kenal, saling senyum. Gitu. Oke. Ya kita aja awalnya nggak saling kenal kan. Nggak kenal. Nah. Jadi bisa ngopi bareng. Iya. Tapi Alhamdulillah sebenarnya banyak kedulurannya. istilah begal di sepeda itu udah ada dari dulu. Nah, Oke. Cuma begal di situ itu dalam artian kita di stop. Jadi kalau kita mau touring ke satu daerah Di federal, nah, di federal. disambut. Oh. Itu istilahnya begal di kita. Itu istilahnya begal. Begal Oke. positif, Begal positif. Kasih makan lah, Wah. dikasih tempat lah. Jadi yang saya di Sumedang begitu. Kayak federal menyambut 12 sepeda deh. Biasa sepeda. Karena bukan satu komunitas, bukan lipat. Federal. federal. Top juga federal. Nah, oke, kita akhiri dulu untuk membahas tentang dunia sepeda lipat. Mudah-mudahan dari hasil obrolan kita tadi singkat, mungkin padat, bisa mewakili semua pertanyaan atau istilahnya keraguan rekan-rekan tentang atau apapun yang menjanggal di rekan-rekan tentang sepeda lipat. Amin. Jadi intinya sepeda lipat ini bukan hanya tren, bukan hanya sekedar gaya-gayaan, tapi tetap yang diutamakan adalah sebagai alat untuk olahraga. Untuk komunitas itu sebagai bonusnya. Jadi di mana kita berolahraga, di mana kita bisa bersosialisasi, di mana kita bisa bersosial,
di mana kita bisa bersedekah dan lain-lain. Itu keuntungan dengan mengikuti komunitas. Tapi intinya sepeda lipat itu bukan sebagai alat untuk bergaya, tapi alat untuk berolahraga. Jadi berapapun nilai sepedanya, mau itu dari yang dibilang murah atau mahal sekalipun, tetap fungsinya dipakai untuk olahraga. Jadi untuk rekan-rekan semua yang menonton podcast Roadrunner ini dengan pembahasan sepeda lipat, persiapkan fisik, persiapkan mental, patuhi aturan yang sudah berlaku, jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain, tetap berolahraga, tetap sehat. Selanjutnya nanti bisa tetap berpikir positif, berkegiatan positif bersama dengan rekan-rekan komunitas sepeda lipat. Untuk podcast malam ini saya tutup. Selebihnya nanti rekan-rekan bisa nonton langsung di YouTube kita, Roadrunner Podcast. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain juga bisa cantumin di komentar Roadrunner Podcast. Jangan lupa nanti di YouTube-nya di like, subscribe. Untuk pertanyaan juga nanti saya akan coba bantu jawab juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang menyusul. Oke, untuk malam ini saya tutup. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir, meluangkan waktu untuk menghadiri podcast Roadrunner. Sukses terus berolahraga, terus bersepeda, jangan sampai nanti fasenya berakhir. Panjangkan terus long life untuk sepeda lipat. Semangat. Nuhun.